Shalom, selamat malam. Mari saudara kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Berkumpul atas nama Yesus. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kau sudah jaga kami dan malam ini kami memiliki kesempatan untuk merenungkan firman. Hadirlah bersama dengan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami sudah bermohon. Amin. Ayat renungan malam ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 20. Firman Tuhan berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Sementara Petrus dan Yohanes dalam perjalanan menuju Ka'bah, mereka teringat akan janji Yesus. Apa artinya Yesus di tengah-tengah kita? Mereka sekarang hanya berdua. Pada hari Pentakosta ada 120 orang yang menerima hujan api dan merasakan tiupan angin. Orang banyak itu sudah pergi ke jalan raya untuk melaksanakan tugas yang diberikan Yesus kepada mereka. Sekarang hanya berdua. Kumpulan terkecil yang mungkin. Mereka melihat orang timpang itu duduk di gerbang elok. Selama 3 tahun lebih mereka telah menyaksikan kuasa Yesus disalurkan melalui ketidakberdayaan mereka dan keselamatan serta kesembuhan orang. Mereka tidak melihat Yesus lagi di sisi mereka untuk bertindak seperti yang selama ini. Apakah yang akan dilakukan Roh itu dengan perantaraan mereka berdua yang berseru atas namanya untuk menyembuhkan orang yang lumpuh itu? Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes. Akan tetapi Roh itu bukanlah tokoh yang ketiga dalam kisah tersebut. 1 tambah 1 tidak akan menjadi 3, hanya karena Roh itu ada di tengah-tengah mereka. Roh itu tidak punya tangan seperti Yesus yang dapat digunakan untuk menjangkau dengan perantaraan Petrus dan yang menjadi kuasa untuk menegakkan orang lumpuh itu. Tangan Petrus dan Yohaneslah yang mengangkat dia. Roh itu tidak pernah menjadi pribadi tambahan, berdiri bersama dan bekerja untuk kita, melainkan ia turut bersama saksi-saksi itu. Kumpulan terkecil pun sanggup memberitakan Injil itu kepada dunia ini karena Roh itu menjadi tanda tambah di antara anggota jemaat dan di antara kita, anggota jemaat dan dunia. Yesus menjelaskannya seperti berikut ini. Sekiranya aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Karena Yesus sendiri tidak hadir, itu memberi peluang bagi kehadiran Roh itu. Bukan untuk menjadikan Petrus dan Yohanes jadi 3, dan bukan pula satu lagi kepada pertemuan pada hari Pentakosta itu. Melainkan Allah Roh itu mengaruniai kita kuasa nama tersebut di dalam pertemuan kita. Saudara, Roh itu tidak mencari pujian atas kejadian tersebut. Petrus dan Yohanes tidak mengatakan angin Pentakosta itulah yang menyembuhkan, melainkan hanya nama Yesus. Orang lumpuh itu menyambut kuasa nama tersebut, dan dunia pun dapat menerimanya sekarang ini. Kita memberitakan Injil itu kepada dunia yang mau binasa, maka Allah mengajak kita untuk membawa kesegaran dan kuasa kepada pekerjaan kita. Kita dapat melakukan hal ini hanya oleh pertolongan Roh Kudus. Dikutip dari buku Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 313. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan malam ini boleh kami renungkan. Ketika kami berkumpul atas nama Tuhan, kuasa Roh Kudus akan turun kepada kami untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan dorongan, melindungi kami dan mempersiapkan kami menjadi alat Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk janji penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.